Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susanti, NIM 18531206, Prodi PAI 6E. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Micro Teaching dengan materi rendah hati kelas 4 semester 2 dengan dosen pengampu Dr. Hendra Harmi, Magister Pendidikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, udah siap belajar belum? Sudah. Oke, apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, alhamdulillah. Sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti mengenai bab rendah hati. Kalian bisa lihat di papan tulis. Yang pertama kita akan bahas mengenai makna rendah hati. Yang kedua, menumbuhkan sikap rendah hati. Dan yang ketiga, hikmah sikap rendah hati. Baik, yang pertama Ibu akan menjelaskan mengenai makna rendah hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan agar kita memiliki sikap rendah hati. Nah, rendah hati itu disebut juga dengan apa, Nana? Disebut juga dengan tawadu. Apa itu tawadu? Ada yang tahu? Ya. Oke, tawadu adalah sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain. Nah, orang yang tawadu berkeyakinan bahwa semua kelebihan yang ada dalam dirinya semata-mata itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keyakinan yang kita miliki bahwa kita tidak sepantasnya berlebihan apabila memiliki kelebihan, itu tidak dibangga-banggakan. Nah, sikap rendah hati atau tawadu itu termasuk ke dalam sikap apa? Sikap terpuji atau sikap mudah. Nah, itulah tadi makna rendah hati. Sudah paham anak-anak? Oke, kita lanjut ya. Yang kedua yaitu menumbuhkan sikap rendah hati. Bagaimana sih menumbuhkan sikap rendah hati? Nah, di sini ada 7 cara menumbuhkan sikap rendah hati. Yang pertama, menumbuhkan dan menanamkan kesadaran dalam diri agar tidak bersikap sombong dan takabur. Itu terdapat dalam surat Al-Furqan ayat 63. Ada yang bisa bantu Ibu untuk membacakan Quran surat Al-Furqan? Bisa. Oke, coba Ibnu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Artinya, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Nah ya, alhamdulillah. Nah, maksud dari Quran surat Al-Furqan ayat 63, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, tanpa dibuat-buat dan berjalan secara wajar, serta tidak menyombongkan diri dalam sikap dan tindakan. Dia tahu bahwa sikap itu tidak terpuji dan akan mengakibatkan hal-hal yang negatif dalam pergaulan. Dan apabila orang-orang bodoh yang tidak tahu nilai-nilai sosial kemasyarakatan menyapa mereka dengan kata-kata yang hina atau kasar, mereka tidak membalasnya dengan ucapan yang sama. Namun mereka mengucapkan dengan sopan dan rendah hati, seperti mengucapkan salam, yang berarti mudah-mudahan kita berada dalam keselamatan, damai dan sejahtera.
Nah, seperti contohnya Nabi Muhammad SAW memberikan contoh sendiri bahwasanya semakin dia dikasari, beliau akan semakin santun, arif dan bijaksana. Oke, yang kedua yaitu menumbuhkan dan menanamkan kesadaran tentang proses penciptaan manusia. Bahwasanya apa? Kita tidak boleh sombong. Padahal kita itu tercipta dari segumpal darah dan nanti akan bertumbuh menjadi 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan dan seterusnya sampai dilahirkan dan sampai besar saat ini. Nah, jadi kita tidak boleh sombong akan semua yang telah Allah berikan kepada kita. Oke, yang ketiga yaitu sadar bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Jadi kita harus memanfaatkan hidup ini sebaik-baiknya. Yang keempat, menghindari sikap bermegah-megahan. Kita tidak boleh apabila kita dikasih rezeki banyak, itu kita tidak boleh bermegah-megahan, tidak boleh koyak-koyak. Yang kelima, bersyukur. Nah, apabila kita diberi rezeki yang banyak, diberi kesehatan, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam apa? Pemaaf. Kita harus jadi orang yang pemaaf. Nah, yang terakhir yaitu penyabar. Di sini ada hadis yang bunyinya Innallaha ma'as sabirin, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang-orang yang sabar. Nah, dari penjelasan Ibu mengenai makna rendah hati, menumbuhkan sikap rendah hati, apakah sudah paham anak-anak? Paham. Ada yang ingin ditanyakan? Ada, Bu. Oke, Subah Meli apa? Tadi kan Ibu sudah menjelaskan mengenai sikap rendah hati yang dianjurkan oleh Rasulullah. Ya. Lantas bagaimana sikap rendah hati di sekolahan? Oke, bagaimana menerapkan sikap rendah hati di sekolahan? Ada yang bisa mencontohkannya? Oke, Ibu yang jelaskan ya. Cara menerapkan sikap rendah hati di sekolah. Kita bisa ambil contoh misalnya tidak sombong ketika mendapatkan nilai yang bagus atau mendapatkan peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3. Itu kita tidak boleh sombong dan seharusnya kita membantu teman kita yang kurang pintar. Bisa dipahami? Bisa. Oke, Ibu ambil contoh lagi. Sopan ketika berbicara kepada semua orang, baik dengan guru, orang tua, dan teman. Nah, mau berkawan dengan siapa saja. Nah, jadi kita tidak boleh membeda-bedakan, saya tidak mau berteman dengan ini, saya tidak mau berteman dengan ini karena dia hitam, karena dia putih. Tidak boleh ya, kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Kita harus berteman kepada siapa saja. Oke, bagaimana Meli, sudah paham? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Kita lanjut ke yang hikmah sikap rendah hati. Nah, apa saja sih hikmah sikap rendah hati? Yang tahu? Tidak, Bu. Oke, hikmah sikap rendah hati. Nah, sebagai salah satu akhlak terpuji, sikap rendah hati mempunyai hikmah dan manfaat yang sangat besar. Yaitu yang pertama apa? Membuat orang bertambah mulia. Yang kedua, menghindarkan manusia dari sifat sombong. Yang terakhir apa? Akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah penjelasan materi dari Ibu mengenai rendah hati. Dari makna rendah hati, menumbuhkan sikap rendah hati, hikmah sikap rendah hati. Apakah sudah paham anak-anak? Sudah, Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau sudah paham, ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Alhamdulillah. Oke, kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup, kita mengucapkan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa
kesalahan dalam menyampaikan materi, kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.